memiliki karakter yang kuat dan berharga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana budaya positif itu sangatlah penting. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui terlebih dahulu budaya positif itu untuk kita kembangkannya kepada peserta didik kita. Sebelum kita masuk pada materinya, mari kita lihat dulu kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, yaitu namanya kegiatan pemantik, di mana kegiatan itu disebut dengan coba lakukan. Saya meminta Bapak Ibu Guru untuk saling berhadapan, dua-dua. Ya, sudah. Di situ ada suruhannya. Satu orang berperan sebagai A dan satu orang berperan sebagai B. Di situ suruhannya, silakan tentukan yang mana A-nya, yang mana B-nya. Yang A yang mana, yang B. Oke. Setelah tentukan A-nya, suruhannya adalah kepalkan tangan A. Bagian A yang ya, bagian A yang kepalkan tangan. Bagian B berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Bahwa di dalam kepalan A itu yang Bapak Ibu pegang itu anggap saja suatu barang yang sangat berharga, yang tidak bisa dibuka oleh bagian B. Itu sesuatu yang sangat berharga, diraih bagaimanapun juga tidak bisa terbuka. Silakan, waktunya 1 detik. Silakan berani semuanya. Oke, waktunya habis. Oke, baik. Jadi ada yang bisa terbuka atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa terbuka. Oke. Jadi maksudnya dari permainan tadi adalah bagaimana kita mengontrolkan diri. Oh, saya mempertahankan apa yang saya anggap itu barang yang penting, tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi artinya dalam permainan itu kita bagaimana cara kita mengontrol diri kita. Artinya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Contohnya, oh saya mau melakukan sesuatu, berarti harus dari diri saya. Tidak bisa saya melihat dari orang lain. Itu adalah hasil dari permainan tadi. Baik, kita lanjut. Jadi dalam materi yang kami belajar dalam pendidikan guru penggerak, yang pertama itu adalah kita harus melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada peserta didik dan juga harus berdasarkan profil pelajar Pancasila, di mana itu ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. 4, gotong royong. 5, kreatif. Dan yang keenam
membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ilusi tadi muncullah atau mengubah paradigma stimulus respon dari Dr. William Glasser ke pendekatan teori kontrol. Di mananya biasanya stimulus responnya mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita manusia itu berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal itu sama, tapi teori kontrolnya mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut di yang ketiga, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrolnya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dan stimulus respon yang berikutnya, orang lain biasanya bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, tapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan akan terjadi gagal, tapi dalam teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir. Itu ada yang biasa mengatakan bahwa dia menang dan kalah, tetapi dalam teori kontrol selalu mengatakan bahwa model berpikir harus selalu menang dan menang. Baik, jadi sebelum kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu disiplin positif. Jadi untuk menciptakan disiplin positif biasanya ada nilai-nilai kebajikan atau yang diyakini oleh semua guru, terutama untuk para peserta didik. Biasanya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi setiap pendidik tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi artinya disiplin itu dia harus mengacu pada motivasi intrinsik, artinya dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Nanti akan ada materi tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu akan muncul namanya motivasi intrinsik dari setiap siswa. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan pada setiap peserta didik. Di mana tadi ada profil pelajar Pancasila, terus ada yang namanya bio, atau biasa disingkat dengan PP, itu nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada peserta didik agar mereka bisa menerapkan atau bisa menjalankan budaya positif tersebut di dalam lingkungan sekolah, terutama untuk dirinya sendiri. Baik, dari disiplin positif muncullah kebutuhan dasar setiap manusia. Mengapa kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar manusia, terutama peserta didik, apa yang ingin dia capai dalam kehidupannya. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Untuk apa dia makan? Untuk apa dia mempunyai rumah? Untuk tempat tinggal, untuk bertahan hidup. Terus kasih
kebebasan. Kadang dia merasa ingin bebas. Jadi kita harus memberikan pertanyaan atau menanyakan apa yang ingin dia lakukan atau apa yang ingin dia capai. Itu adalah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Biasanya saat kita memberikan pelajaran, kadang mereka membuat aneh-aneh. Kita harus bertanya dulu apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin bermain atau mungkin materinya kurang. Jadi dia membutuhkan sebuah kebutuhan yang namanya kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah motivasi dalam setiap perilaku manusia. Itu ada namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Biasanya motivasi intrinsik itu dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Biasanya mengapa dia harus melakukan motivasi ekstrinsik itu yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia melakukan ini karena takut dihukum. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia belajar untuk juara dia mau dapat ini. Itu adalah motivasi intrinsik. Agar kita mengetahui motivasi intrinsiknya, sebagai guru kita harus memberikan atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang tadi kita yakini itu. Jadi untuk tumbuhnya rasa itu kita harus menjelaskan bagaimana cara mereka memotivasi diri sendiri melalui disiplin positif tadi. Biasanya di dalam disiplin positif itu biasanya ada 3, yaitu ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana kita memberikan hukuman? Biasanya hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Mereka saat terlambat hukumannya kita tidak rencana mau buat apa, langsung saja sebut kau buat ini itu. Nah, itu yang namanya hukuman karena tidak terencana. Bersifat satu arah, hanya guru saja yang mau. Itu yang namanya hukuman. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Terus konsekuensinya biasanya terencana. Terlambat berarti dia harus buat apa? Itu harus ada konsekuensinya. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Kau harus ini karena terlambat. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Itu adalah konsep dari konsekuensi. Terus yang ketiga itu adalah restitusi. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya kita harus tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Apa penyebabnya? Jangan langsung marah atau langsung suruh ini itu. Mungkin karena dia bangun kesiangan, lupa dia dibangunkan oleh orang tuanya, atau mungkin pemalas. Jadi kita harus memberikan pertanyaan dulu, menanyakan apa penyebab dari keterlambatan dia. Ya, atau yang kedua proses restitusi, yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya, ini hari kamu terlambat. Kalau terlambat lagi bagaimana? Mau apa yang kamu lakukan? Nah, kita harus mencari solusinya dari penyebab itu sendiri. Ya, dari disiplin positif muncullah 5 posisi kontrol guru. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Yang pertama itu adalah penghukum. Biasanya penghukum itu sebelum kita mencari tahu penyebabnya, kita langsung menghukum. Kenapa kamu terlambat? Kita langsung hukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Artinya kami katakan bahwa kalau kamu terlambat terus begini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu membuat dia merasa bersalah, siswa itu merasa bersalah dulu. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Kita mendekatinya, memberikan pertanyaan, menganggap dia sebagai teman. Tapi saat dimana dulu baru menganggap sebagai teman. Dan yang keempat posisi kontrol adalah pemantau. Kita memantau apa yang dilakukan
Itu adalah posisi manajer. Dari posisi kontrol ini apa posisi kita sekarang, Bapak Ibu? Apakah saya sebagai penghukum kah, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer bagi anak-anak kita di sekolah? Baik, kita lihat pada contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, kasusnya apabila siswa datang terlambat ke sekolah. Biasanya penghukum selalu kita mengatakan seperti yang itu. Sana kamu ambil sampah dulu baru masuk ke kelas, atau timba air dulu. Biasanya penghukum begitu. Terus membuat rasa bersalah. Biasanya kita menanyakan bahwa sudah berapa kali kamu atau Bapak Ibu mengingatkan kamu itu tidak terlambat. Membuat siswa itu merasa kecewa atau membuat Bapak Ibu guru merasa kecewa karena kamu selalu terlambat. Hari Senin terlambat, Selasa, terus seterusnya. Terus posisi kontrol pemantau. Apabila siswa terlambat, kita harus menanyakan konsekuensi atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan bagaimana caranya untuk memperbaiki atau agar kamu tidak terlambat lagi. Terus sebagai teman, pertanyaannya kali ini ibu memaafkan kamu, tapi lain kali tidak boleh terlambat lagi. Dan pertanyaan kalau sebagai manajer, dia harus bertanya dulu apa penyebabnya, bagaimana dia memperbaiki agar dia tidak terlambat lagi, membuat murid itu tidak merasa takut atau dia harus menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan atau penyebabnya mengapa dia terlambat. Dari situ muncullah apakah posisi kontrol Bapak Ibu sekarang. Apakah saya masih menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi dari posisi-posisi ini kita mulai merefleksikan diri bagaimana saya sekarang, apa yang harus saya lakukan terhadap siswa-siswa. Oke, baik, dari posisi kontrol kita masuk pada yang namanya keyakinan kelas. Jadi biasanya dulu kita memahami atau mengetahui bahwa harusnya peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena biasanya peraturan itu selalu muncul atau selalu digunakan kata dilarang. Contohnya di sekolah dilarang terlambat, dilarang, semuanya dilarang. Terus apa yang akan dilakukan oleh siswa kalau semuanya dilarang? Maka muncullah keyakinan kelas atau akan ada yang namanya nilai-nilai yang ingin diyakini oleh siswa untuk dia merasa nyaman apabila ke sekolah atau terutama di dalam kelasnya. Baik, jadi itu adalah ilustrasi mengapa selalu selalu disebut peraturan bukan keyakinan. Itu ada kalimatnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker atau mencuci tangan. Mungkin jawabannya adalah untuk menjaga keselamatan atau menjaga kesehatan. Jadi untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Yang tadi untuk membuat siswa merasa nyaman dan apabila ada kesalahan-kesalahan bisa dicari masalah atau solusinya bersama-sama oleh Bapak Ibu guru. Jadi biasanya di dalam keyakinan kelas itu dibentuk itu biasanya bersifat abstrak. Bisa berubah-ubah. Contohnya guru ini membawa keyakinan kelasnya berbeda dengan guru yang lain. Terus biasanya berupa pertanyaan universal, artinya umum. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Yang tadi contohnya dilarang dibuat menjadi kalimat positif. Dilarang terlambat, berarti kalimat positifnya tertib waktu atau disiplin
jawab. Nah, jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat atau menstabilkan identitas? Itu ada pengertiannya, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi menstabilkan identitas itu contohnya tadi siswa terlambat. Nah, saat kita melakukan percakapan biasanya melakukan atau kesalahan itu biasanya wajar. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus biasanya dari situ Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari kesalahan tersebut. Itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Di mana validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah itu. Itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari kesalahan yang kamu lakukan, apa yang kamu pelajari dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam nilai-nilai apa yang terdapat dalam kesalahan tersebut. Contohnya terlambat, berarti nilainya harus bertanggung jawab, harus tertib waktu dalam menanyakan keyakinan. Baik, itu saja pemaparan siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah, terutama kepada anak-anak kita di SMP Negeri Makembala. Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru. Selamat siang.